Halo pemirsa, selamat datang di channel Mesin Terbang. Sebagaimana yang kita ketahui, pesawat merupakan salah satu transportasi berat dan memiliki kecepatan yang sangat tinggi. Di samping itu, pesawat juga ditantang agar dapat mendarat di landasan pacu dengan panjang yang terbatas. Untuk itu, diperlukan suatu mekanisme pengeriman berlapis serta berteknologi tinggi untuk menghentikan laju pesawat dari posisi mengudara hingga berakhirnya proses pendaratan atau landing. Berikut pembahasan mengenai komponen pengeriman pada pesawat terbang. Namun sebelum lanjut ke pembahasan, mari dukung channel Mesin Terbang dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Yang pertama adalah flaps. Flaps merupakan komponen berupa sirip yang berada pada tepi belakang permukaan bawah sayap pesawat yang dapat dinaikkan dan diturunkan. Ketika melakukan pendaratan, pilot akan menurunkan flaps hingga sudut 40 derajat, yang membuat kecepatan pesawat akan menurun drastis, dikarenakan meningkatnya gaya hambat udara atau drag pada sayap pesawat. Sehingga penggunaan flaps untuk mengurangi laju pesawat termasuk ke dalam jenis sistem pengiriman udara atau air braking system. Yang kedua adalah spoiler. Spoiler merupakan komponen berupa sirip yang terdapat pada bagian tepi belakang permukaan atas sayap pesawat, yang dapat terbuka dan juga tertutup. Saat diaktifkan, spoiler akan terbuka ke atas, yang berfungsi untuk menghambat aliran udara pada bagian atas sayap pesawat. Oleh karena itu, spoiler juga termasuk ke dalam jenis sistem pengiriman udara atau air braking system. Spoiler memiliki luas permukaan yang lebih kecil dibandingkan flaps. Meskipun demikian, penggunaan spoiler sangat membantu dalam menghambat aliran udara untuk mengurangi jarak pendaratan pesawat. Yang ketiga adalah landing gear. Landing gear atau roda pesawat adalah bagian pesawat yang paling penting saat pesawat melakukan touchdown atau menyentuh landasan pacu saat pendaratan. Sistem pengeriman pada roda pesawat termasuk ke dalam jenis sistem pengeriman mekanik yang melibatkan gaya gesek. Untuk mengurangi laju pesawat, ada dua gaya gesek yang bekerja pada roda pesawat. Yang pertama adalah gaya gesek yang terjadi antara cakram dengan kampas rem. Dan yang kedua adalah gaya gesek antara permukaan roda dengan permukaan landasan pacu. Pada pesawat terbang modern, disc brake atau cakram rem pada roda pesawat terbuat dari bahan karbon yang dapat bekerja pada suhu tinggi. Selain itu, roda pesawat juga dilengkapi dengan sistem auto brake, yaitu sistem rem hidrolik berteknologi tinggi yang bekerja secara simultan dan seimbang antara setiap roda, sehingga proses pengeriman menjadi lebih efektif serta mencegah pesawat dari tergelincir. Yang keempat adalah reverse thrust. Reverse thrust atau pembalikan dorongan merupakan sistem pengeriman yang terdapat pada mesin pesawat, sehingga ia termasuk ke dalam jenis engine braking system. Sistem reverse thrust dilengkapi dengan suatu perangkat pada nacelle engine yang dapat terbuka dan juga tertutup, yang disebut sebagai thrust reverser. Sistem reverse thrust bekerja dengan cara menahan dan membalikkan daya dorong yang dihasilkan oleh mesin, yang pada awalnya daya dorong tersebut mengarah ke belakang dan dibalikkan ke arah samping atau ke arah depan. Sehingga pada kondisi ini, meskipun mesin pesawat masih berputar pada kecepatan tinggi, namun daya dorong yang dihasilkan tidak lagi berfungsi dalam meningkatkan kecepatan pesawat, melainkan dipaksa untuk menghentikan laju pesawat. Itulah 4 komponen yang berperan pada sistem pengeriman pesawat terbang. Secara umum, keempat komponen pengeriman tersebut dapat ditemukan di hampir setiap pesawat komersial dan pesawat pengangkut, dari ukuran sedang hingga berukuran besar. Akan tetapi, khusus untuk pesawat militer berjenis pesawat tempur, tidak dilengkapi dengan reverse thrust. Sebagai gantinya, pada pesawat tempur dilengkapi dengan komponen pengeriman lain yang dikenal sebagai drag suit. Drag suit merupakan perangkat pengeriman berupa parasut yang terdapat pada bagian buntut pesawat. Saat diaktifkan, drag suit akan mengembang layaknya sebuah parasut terjun payung dan akan berfungsi untuk menahan aliran udara atau dengan kata lain meningkatkan gaya hambat udara. Sehingga drag suit juga termasuk ke dalam jenis air braking system atau sistem pengeriman udara. Itulah pembahasan mengenai komponen pengeriman pada pesawat terbang. Jika ada informasi menarik lainnya mengenai topik tersebut, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.